Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam homili ini saya akan menyampaikan sebuah kisah pendek. Ya, semoga kisah pendek ini bisa menggarisbawahi ya tentang hari raya yang kita rayakan pada hari ini. Para saudara, di tempat di mana saya tinggal sekarang ini, yaitu di Prancis, karena saya bertugas di Prancis sebagai pendamping mahasiswa dan juga kaum muda di Keuskupan Nong di Prancis itu. Kami setiap tanggal 15 Agustus merayakan 15 Agustus itu sebagai libur nasional. Mengapa demikian? Karena sejak pertama kali ketika Prancis itu menjadi sebuah negara, Prancis itu dipersembahkan oleh raja-raja Prancis kepada perlindungan Bunda Maria. Dan puncaknya itu terjadi pada tahun 1600 sekian, ketika oleh Raja Louis ke-13, Prancis itu dipersembahkan kepada Tuhan lewat perantaraan Bunda Maria. Sehingga Maria itu menjadi pelindung utama dari Prancis. Dan karena itu pula, maka 15 Agustus ataupun Hari Raya Kenaikan Bunda Maria ini, Maria diangkat ke surga, itu menjadi hari libur nasional. Nah, para saudara, mungkin Prancis itu satu-satunya negara di dunia ini yang menjadikan 15 Agustus itu sebagai libur nasional. Bahkan Italia pun tidak menjadikan tanggal 15 Agustus sebagai libur nasional. Nah, para saudara, dari cerita ini, Bunda Maria itu begitu mencintai Prancis, sehingga di Prancis itu terdapat kurang lebih ada 5 penampakan Bunda Maria yang diakui oleh gereja. Dan penampakan Bunda Maria itu kalau ditarik satu sama lain, itu menjadi sebuah huruf, yaitu huruf M. Ya, M berarti apa? Maria. Di sini saya menampilkan di sini ya, mungkin nggak kelihatan ya, terlalu kecil ya di sana ya. Tapi setidak-tidaknya ada sebuah gambar di situ ya. Itu di bawah sini ya, di bawah paling bawah itu ada M. M yang paling bawah itu Lourdes ya. Kalau kita orang di sini bilangnya Lourdes gitu ya, tapi banyaknya Lourdes gitu ya. Di Lourdes itu kemudian di situ Bunda Maria itu memberikan mengajak untuk berdoa rosario dan berdoa untuk pertobatan para pendosa. Nah, kemudian yang kedua, naik ke atas itu ada yang tempat namanya Pongmang. Oke, Pongmang. Di Pongmang itu Bunda Maria mengajak berdoa dan berharap kepada Tuhan yang mendengar dan mengabulkan doa sekalipun dalam situasi yang sulit. Titik yang kedua itu namanya Pelvoisin, ya, Pelvoisin. Di Pelvoisin itu Bunda Maria mengajak untuk bertobat bagi semua orang, terutama bagi mereka yang jauh dari Tuhan atau yang sulit percaya akan kuasa pengampunannya. Kemudian naik ke atas sedikit itu ada Rue du Bac, yaitu yang ada di Paris ya. Itu tempat medali mirakulus. Nah, di situ Bunda Maria berkata bahwa dia mengajak untuk mengarahkan diri kepada Santa Perawan Maria, yaitu dirinya sendiri, supaya mendapatkan berkat dan pelindungannya. Dan yang terakhir adalah di bawah sini ya, itu di La Salette. Nah, di La Salette itu Santa Perawan Maria mengingatkan akibat dari dosa bila kita tidak bertobat. Akibat tersebut adalah perang dan bencana alam yang berkepanjangan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kiranya pesan Bunda Maria itu sangat jelas sekali, bahwa kita sekalian itu diajak untuk bertobat ya, bertobat dari segala hal yang kurang baik dalam hidup kita. Karena hanya dengan bertobat itu, kita bisa masuk ke dalam kemuliaan, di dalam keabadian. Bunda Maria hari ini kita rayakan kenaikannya ke surga. Diangkat ke surga. Hal itu menandakan bahwa hidup kita sekalian itu tidak hanya berhenti saat sekarang ini, tapi masih akan berlanjut nanti di kehidupan yang berikutnya. Dan kehidupan yang berikutnya ini perlu dipersiapkan. Nah, persiapan itu dapat kita lakukan melalui pertobatan. Nah, pertobatan yang terus-menerus. Bukan hanya sekedar pertobatan fisik, namun pertobatan mental dan juga spiritual. Kalau pertobatan fisik itu terlalu mudah ya, puasa itu terlalu mudah. Tapi kalau bertobat
bertobat spiritual itu yang sungguh-sungguh sulit, yang perlu untuk diusahakan. Nah, para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya pesan Bunda Maria ini sungguh jelas, bahwa kita sekalian itu diajak untuk menyiapkan diri kita untuk masuk ke dalam keabadian Tuhan yang bisa datang sewaktu-waktu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk masuk ke dalam keabadian itu sebenarnya tidaklah sulit. Sungguh ya, tidaklah sulit. Kita hanya diminta untuk menjadi sederhana. Sekali lagi ya, untuk masuk ke dalam keabadian itu sebenarnya tidaklah sulit. Kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi sederhana. Mengapa demikian? Karena Tuhan sendiri adalah sederhana. Tidak ada seorang kudus pun yang hidupnya itu complicated ya. Sekali lagi ya, tidak ada seorang kudus pun yang hidupnya itu complicated. Hidup mereka itu sangat-sangat sederhana, down to earth ya, sungguh-sungguh menapak bumi. Tapi untuk menjadi sederhana itu yang tidak mudah. Karena ada banyak hal yang perlu untuk kita lepaskan dalam kehidupan kita. Terakhir, saya mengutip sebuah kata-kata dari Leonardo da Vinci. Ya, Leonardo da Vinci itu dia kan seorang arsitek, seorang pelukis, seorang teolog, seorang filsuf. Nah, dia itu di dalam puncak kejeniusannya, dia berkata demikian. La simplicité est le sommet de la beauté. Sekali lagi ya, la simplicité est le sommet de la beauté. Artinya bahwa kesederhanaan adalah puncak dari keindahan. Semakin kita itu sederhana, maka kita itu semakin indah. Semakin kita itu bisa melepaskan segala hal yang ada dalam hidup kita yang enggak penting, maka apa? Kita itu akan semakin mudah masuk ke dalam keabadian bersama Tuhan, bersama Bunda Maria. Amin. Tuhan memberkati.